Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan topik selanjutnya, itu tentang Science Management. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang Scientific Management, sekarang kita ke Science Management. Nah, bagaimana dan apa itu, serta apa contohnya dari aplikasi Science Management akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, sebagai pengantar, Science Management itu merupakan kelanjutan dari era Scientific Management modern. Ya. Kemarin kita sudah bahas ya, bahwasanya era Scientific Management itu dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Ya. Yang pertama itu era pionir ya, kemudian era tradisionalis ya, kemudian modern ya. Nah, pada akhir era scientific management yang era modern, nah muncullah pendekatan yang namanya science management. Nah, pendekatan science management itu banyak menggunakan prinsip-prinsip atau model matematik dan statistik ya. Apa permasalahan yang muncul pada era ini? Nah, era ini itu muncul permasalahan terkait dengan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang terbatas ini maksudnya kalau di periode-periode sebelumnya itu sumber daya, terutama sumber daya alam, itu masih mencukupi. Nah, sebagai contoh ya. Kemudian pada saat era ini itu sumber daya alam sudah mulai berkurang. Jadi bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang terbatas ini untuk mencapai tujuan yang setinggi-tingginya atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kemudian juga muncul pendekatan operational research atau OR ya. Ya, pada era ini ya. OR sebagai lanjutan optimasi klasik ya. Ya, jadi pada era-era sebelumnya juga sudah muncul era optimasi ya. Jadi bagaimana mencari nilai optimal dari sebuah permasalahan. Nah, mencari solusi. Nah, pendekatan science management ini juga ada tiga era ya, tiga bagian, tiga tahapan. Yang pertama itu optimasi klasik ya, kemudian era munculnya operation research ya, operation research atau OR, kalau bahasa Indonesianya riset operasi, yang mana munculnya itu dari militer ya, di kalangan militer, terutama untuk dalam selama Perang Dunia. Ya, Perang Dunia itu militer biasanya memiliki keterbatasan dalam misalnya sumber daya ya, amunisi ya. Nah, bagaimana mencapai tujuan yang maksimal? Misalnya bagaimana mendistribusikan peralatan dan distribusi peralatan perang ke daerah-daerah yang banyak dengan waktu yang cepat dan jarak yang paling pendek. Nah, itu pendekatan dengan riset operasi. Kemudian muncul lagi era simulasi ya, simulasi. Nah, kalau era simulasi ini untuk kasus atau permasalahan yang tidak memiliki pola tertentu ya. Kalau zaman riset operasi ini kasusnya masih berpola. Artinya kalau ada mempunyai pola itu bisa diprediksi. Sementara ini tidak ya, tidak berpola. Nah, ini tiga ini. Nah, masing-masing ini ya, peralihan, riset operasi ini nanti ini akan Anda pelajari di mata kuliah yang berbeda nanti. Nah, sekarang saya gambarkan secara ringkas saja ya. Yang pertama itu masa pertama itu optimasi klasik ya. Bagaimana peningkatan efisiensi dan efektivitas menggunakan pendekatan statistik dan matematik ya. Nah, pada awal-awal ini menggunakan menyelesaikan masalah yang tidak memiliki constraint. Constraint ini pembatas ya. Tidak ada batasan. Contoh misalnya gini. Saya dari Payakumbuh ke Padang
Ya udah, itu aja masalahnya. Bagaimana rute terpendeknya? Contoh, bagaimana rute terpendek dari Payakumbuh ke Padang? Tapi kalau sudah pakai pembatas, saya dari Payakumbuh ke Padang, tapi tidak boleh lewat Padang Panjang. Nah, itu pakai pembatas. Ya. Nah, bagaimana kasus pertama itu tidak pakai pembatas, contoh tadi, kasus kedua pakai pembatas. Nah, bagaimana kita cara mencari rute terpendeknya? Nah, salah satu contohnya adalah model persediaan. Ya. Model EOQ, ya. Economic, ya, economic order quantity, ya. Ukuran pemesanan yang ekonomis, ya. Misalnya, ya, Anda sebulan itu butuh beras 10 kilo, ya, 10 kilo. Nah, 10 kilo ini bisa Anda adakan. Caranya yang pertama beli langsung 10 kilo. Jadi salah satu 10 kilo langsung. Cara kedua 5 kilo 5 kilo. Jadi 2 kali belinya. Cara ketiga sekilo. Jadi 10 kali. Nah, di antara cara yang ini mana yang paling baik? Nah, paling baiknya itu dilihat dari segi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Kalau satu kali beli, itu biaya pesannya sekali. Tapi yang disimpan banyak. Ya. Ini 10 kilo ya. Penyimpanannya banyak. Kalau 2 kali, maka biaya pemesanannya jadi 2. Tapi yang disimpan 5 kilo, lebih sedikit. Kalau 1 kilo, itu yang pemesanannya 10 kali gitu. Tapi yang disimpan cuma sekilo. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, ini grafiknya. Jadi kalau pemesanan ukurannya besar, maka biaya pemesanannya kecil. Ini grafiknya yang biru. Sementara kalau pemesanan ukurannya besar, ini ukuran besar ini, ya, ukuran besar, maka biaya simpannya besar. Nih, makin kecil dia makin rendah. Ya. Kebalikan, biaya pemesanan itu ukuran pemesanan makin besar, maka biaya pemesanannya makin kecil. Nah, dua kurva ini digabungkan jadilah grafik total cost namanya. Ini yang berbentuk parabola, di mana titik optimal yang cost-nya paling rendah itu adalah pada titik pertemuan. Nah, di sini. Ya. Oke. Ya. Jadi bagaimana menentukan ukuran pemesanan yang optimal. Nah, ini mungkin di mata kuliah selanjutnya akan Anda pelajari. Selanjutnya masa yang kedua yaitu riset operasi. Itu munculnya pada bidang militer seperti disampaikan di awal ya. Nah, salah seorang tokohnya adalah Danzig ya. Yaitu untuk memecahkan masalah yang memiliki constraint yang dikenal dengan istilah pendekatan pemodelan linear programming ya. Nah, model OR ini mempunyai dua jenis ya, ada yang linear, ada yang non linear. Kalau garis lurus seperti ini namanya linear, tapi kalau garis tidak memiliki pola yang misalnya seperti ini, nah itu tidak linear ya. Kalau linear itu konstan, boleh dikatakan konstan. Nah, pendekatannya dengan model matematik ya, dengan model matematik. Nah, ini contohnya ya. Seorang penjual gorengan menjual godok. Nah, ini godok ini bahasa Minang ya, dan goreng ya. Di mana keuntungan masing-masing itu Rp100 ya. Dan 150. Kebutuhan tepung itu 2 kilo dan 5 kilo untuk satu porsi. Bukan satu buah ya, satu porsi adonan. Ya. Waktu pembuatannya 4 jam dan 2 jam. Jika tersedia 50 kg tepung, 36 jam seminggu, berapa yang harus dibuat masing-masing? Jika satu adonan jumlahnya 100. Jadi 100 sekali adonan. Jadi berapa yang mesti dibuat? Ya, untuk Untuk godok dan untuk goreng. Nah, tahap pertama kita coba modelkan dulu ya. Misalkan tadi keuntungan itu kalau dari godok dapat 100 per buah, goreng 150. Berarti kalau 100 per piecesnya berarti untuk satu adonan yang 100
100 jumlahnya, ya. Berarti ini sama dengan 10.000. Ini 15.000. Satu adonan, untung satu adonan. Nah, misalkan yang akan kita buat itu godok itu misalkan X1 ya, jumlah adonannya. Ya. Kemudian X2 jumlah adonan untuk goreng. Ya. Nah, kemudian dari batasan tadi itu diketahui bahwasanya jumlah tepungnya 50 kilo. Sementara untuk membuat godok itu 2 kilo satu adonan, 5 kilo untuk goreng. Berarti yang akan kita bikin itu ya, jumlah yang akan kita bikin itu masing-masing akan berkontribusi 2 kilo tepung dan 5 kilo untuk gorengan. Begitupun jam. Ya. Nah ini kalau kita modelkan matematik ya, di 10.000 X1 yang tadi ditambah 15.000 X2. Pembatasnya ya, yang tadi ya 2X1 ditambah 5X2 kecil sama 50, 4X1 kecil sama dengan 36, X1 X2 besar dari 0. Ini pembatas tidak negatif, artinya supaya hasilnya ada ya, berupa bilangan positif. Nah caranya yang pertama itu kita, salah satu cara ya, kita buat grafiknya dulu ya, grafik Kartesius ya. Ini X1, ini X2. Nah, sekarang kita buat garis untuk persamaan yang nomor 1 ini. Ya. 2X1 tambah 5X2 sama dengan 50. Kita misalkan X2-nya 0, ya, maka 2X1 sama dengan 50. Jadi X1 sama dengan 25. Ya. Nah, ini kita misalkan lagi X1-nya yang 0. Berarti 5X2 sama dengan 50. X2 sama dengan 10. Ya. Jadi, titik X1 ini 25,0. Lihat, 25,0. X1 25 di sini. Ini 0 ya. Garis ini 0. Kemudian ini 0,10. Ya, 0,10 misal di sini 10. Nah, kita hubungkanlah garis ini. Ini garis yang persamaan 1. Garis persamaan 2 sama dengan yang tadi. Ini 2. Kita misalkan X2-nya 0 berarti 4X1 sama dengan 36. X1 sama dengan 9. Nah, berarti 9,0. 9 di sini. Nah, sekarang X1-nya kita misalkan 0. Berarti 2X2 sama dengan 36. X2 sama dengan 18. Jadi 0,18 ini. 18. Di garisnya ini. Nah, karena dia kecil dari 0, berarti yang diarsir adalah yang di bawah. Ini juga bawah. Ya. Sementara yang X1 dan X2 besar dari 0, berarti yang ini. Ini X2 besar dari 0. Ini X1 besar dari 0. Nah, sekarang kita lihat mana daerah yang diarsir oleh keempat garis. Ya, mana yang diarsir oleh keempat garis? Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, berarti solusi dari persamaan ini ada di titik-titik ini. Ya, biasanya di titik-titik potong ini. Ini titik 0,0, ini 9,0, ini tadi 0,10. Nah, ini berapa nih? Nah. Ya. Perpotongan antara X1 garis pertama dan garis kedua. Ya. Bagaimana caranya? Kita lihat perpotongan ini. Ya, ini kita eliminasi saja. Ya, misalnya kita mau eliminasi X1 berarti X1-nya kita kali 2. Persamaan pertama kita kali 2. Berarti 4X1 tambah 10X2 sama dengan 100. Jadi ini tetap 4X1 tambah 2X2 sama dengan 36. Dikurangkan X1-nya habis.
Berarti 10 kurang 2 berarti 8x2 sama dengan 64. Berarti x2 sama dengan 6. Nah, x2 sama dengan 6 kita substitusikan ke sini persamaan ini. Ya. Berarti 2x1 tambah 6 kali 5 30 sama dengan 50. Berarti 2x1 sama dengan 20. Berarti x1 sama dengan 10. Ya, 10. Maaf, tadi x2-nya bukan 64 bagi 8, 8 ya, sorry. Ya, berarti ini ganti dengan 8 ini. Ganti dengan 8 berarti 2x1 tambah 5 kali 8 sama dengan 50. Berarti 2x1 sama dengan 50 kurang 40, 10. Berarti x1 sama dengan 5. Berarti titik ini adalah 5,8. Nah, kita masukkan ke persamaan fungsi tujuan. Ya. Yang pertama titik 0,0. Ya. Berarti 1000 kali 0 tambah 1500 kali 0. 0. Yang kedua titik 9,0. Kita masukkan ke sini. Berarti 10.000 kali 9 ditambah 15.000 kali 0. Berarti sama dengan 90.000. Titik ketiga adalah yang ini 0,10. Berarti sama dengan 10.000 kali 0, 0 tambah 15 kali 10. 15 kali 10 sama dengan 150.000. Kemudian terakhir titik 5,8. Berarti 5 kali 10.000 berarti 50.000 tambah 15 kali 8. 15 kali 8 sama dengan 490 ya, 90. Berarti 90 ya, 90 bentar. 90 kali 50. 10.000 kali 5 50.000 ya, 50.000. Kemudian 15.000 dikali 8, 15.000 dikali 8 ya. 15.000 kali 8 90 ya. Berarti 140.000. Nah, mana yang paling optimal? Yang ini 0, yang ini 90, ini 150, ini 140. Itu yang optimal yang 3. Yang ini 150.000. Jadi kesimpulannya, buat saja pisang goreng semua. Ya. Buat pisang goreng. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Ya. Kalau pakai solusi grafik. Ya. Oke. Nah, solusi dengan matematis ini bisa menggunakan yang namanya pendekatan tabel ya. Namanya simplex ya. Simplex. Ya. Nah, ini mungkin nanti kita pelajari di pertemuan mata kuliah lain ya. Tidak akan saya ajarkan di sini di mata kuliah ini. Oke, yang terakhir adalah eranya simulasi ya, simulasi. Nah, simulasi ini menggambarkan proses produksi yang berlangsung. Ini contoh ya. Proses produksi yang berlangsung di rantai produksi. Nah, ini kasusnya kalau tadi kita cuma variabelnya hanya X1 dan X2. Nah, sekarang sudah banyak nih. Ada mesin yang banyak, ada yang device ya. Nah, ini kasusnya juga tidak bisa kita amati secara konstan. Artinya dia tidak memiliki pola ya. Maka didekati dengan simulasi. Simulasi ini umumnya untuk kasus yang memiliki banyak sekali variabel, kemudian polanya tidak jelas ya. Nah, kemudian kita bikin simulasi. Contoh simulasi mungkin barangkali Anda sudah pernah main game masak-masakan ya. Jadi ini ya, atau simulasi lampu merah ya, atau simulasi produksi. Jadi datanya dimasukkan, data yang sebenarnya, kemudian kita simulasikan nanti keluar hasilnya. Nanti dari hasil tersebut nanti kita bisa variasikan. Misalnya, bagaimana kalau mesin satu ini kita jadikan 2 buah? Bagaimana hasilnya? Apakah lebih meningkat? Ya.
Atau mesin 2 ini kita jadikan 5 buah. Apakah lebih meningkat? Dan seterusnya. Ya. Atau urutannya kita ubah. Itu yang dinamakan dengan simulasi. Oke, baik. Barangkali itu saja untuk sains manajemen ya. Intinya sains manajemen ini kelanjutan dari scientific management, cuma sudah menggunakan metode-metode statistik dan matematik dikarenakan permasalahan yang muncul pada era ini adalah keterbatasan sumber daya. Ya, keterbatasan sumber daya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.